Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah SSD dari Midas Force dengan seri Super Lightning. SSD yang saya beli ini kapasitasnya 256 GB. Garansinya tertulis 3 tahun pada kotak kemasan. Terdapat juga nomor kontak customer support jika terjadi masalah dengan SSD yang dibeli. SSD ini tipenya adalah SATA 3, jadi bisa mentransfer data 6 GB per second. SSD ini juga sudah 3D NAND serta Smart dan Trim support. Untuk kecepatan bacanya up to 550 Mbps. Dan kecepatan tulisnya up to 500 Mbps. Tapi dengan catatan sebagai berikut. Untuk kecepatan menulis hanya referensi saja. Kecepatan yang sebenarnya tergantung dari spesifikasi perangkat di mana SSD terpasang. Untuk kemasan bagian belakangnya tampak seperti ini. Tertulis Midas Force Super Lightning. Kapasitasnya 256 GB. Ukuran 2,5 inch, SATA 3, 6 Gbps. Ini adalah nomor seri dari SSD-nya. Di bagian bawah tertulis alamat websitenya, serta Facebook dan Instagram dari perusahaannya. Dirakit di Cina. Langsung saja kita lihat isi dalam kemasannya. Di dalamnya ada SSD Midas Force, dan juga kertas panduan penggunaan dan informasi garansi. Alasan saya membeli SSD ini karena saya ingin mengganti harddisk laptop saya yang lama ini. Ini adalah laptop keluaran tahun 2003, dan laptop ini harddisknya sudah rusak. Jadi saat saya pakai kerja, laptopnya suka hang dan nge-freeze programnya. Akhirnya saya install ulang sistem operasinya. Namun setelah diinstal ulang, kejadian yang sama juga terulang. Sistem operasinya lambat, dan kalau buka aplikasi juga lambat, dan kadang muncul blue screen. Setelah saya cek, harddisknya memang rusak. Nanti saya akan tunjukkan kerusakan harddisknya. Jadi saya putuskan beli SSD ini untuk mengganti harddisk lama yang sudah rusak. Saya akan tunjukkan kondisi harddisk yang ada di laptop ini. Kalau teman-teman lihat, prosesor di laptop ini masih Core 2 Duo dan dirancang untuk Windows XP. Jadi laptop ini benar-benar laptop jadul. Cuma laptop ini sudah saya ganti dengan Windows 7 agar lebih optimal penggunaannya. Kita akan coba nyalakan laptopnya. Ini masih menggunakan harddisk lama yang rusak. Kita akan coba hitung waktu booting dari awal sampai masuk ke sistem operasinya berapa lama. Nanti akan kita bandingkan waktunya setelah diganti harddisknya dengan SSD Midas Force. Saya gunakan stopwatch yang ada di handphone untuk mengukur waktunya. Saya nyalakan laptopnya dan mulai hitung waktunya. Videonya ini real time dan tidak saya percepat ya, agar teman-teman bisa lihat waktunya berapa lama.
Waktunya 1 menit 16 detik sampai masuk ke tampilan desktop. Sekarang saya tunjukkan kondisi harddisk yang saya bilang sudah rusak. Teman-teman bisa lihat, health harddisknya 9% dan kondisinya kritikal. Jadi harddisk ini benar-benar rusak dan harus segera diganti yang baru. Aplikasi cek harddisk yang saya gunakan adalah Harddisk Sentinel. Saya cek dengan aplikasi Crystal Disk Info juga sama hasilnya. Health statusnya terbaca caution. Jadi harddisknya memang sudah rusak. Sebenarnya teman-teman bisa langsung cloning dari harddisk yang lama ke SSD yang baru. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan migrasi sistem operasi dari harddisk ke SSD. Tapi cara itu tidak bisa kita lakukan pada harddisk saya yang lama ini. Saya sudah coba cloning sistem operasinya dari harddisk ke SSD. Tapi karena harddisk yang lama ini sudah benar-benar rusak, pada saat di-cloning datanya tidak bisa tercloning dengan sempurna ke SSD yang baru. Proses cloningnya stuck, tidak bisa sampai selesai 100%. Hanya berjalan sampai 68%. Setelah itu proses cloning stuck dan ditunggu beberapa lama proses cloningnya tidak mau jalan lagi. Jadi akhirnya saya putuskan tidak jadi cloning. Tapi saya lepas saja harddisk yang lama dan saya akan pasang SSD, lalu install ulang sistem operasi yang baru ke SSD ini. Saya akan tunjukkan cara melepas harddisk yang lama dan cara memasang SSD ke laptop ini. Jika harddisk teman-teman masih bagus dan tidak rusak, lalu ingin cloning harddisknya ke SSD, teman-teman bisa gunakan harddisk enclosure seperti ini untuk membantu proses cloning dari harddisk yang lama ke SSD. Caranya teman-teman tinggal masukkan SSD-nya ke enclosure ini. Kita buka dulu enclosure-nya dengan cara didorong casing-nya. Ukuran harddisk laptop dengan SSD ini sama ya teman-teman, 2,5 inch. Ketebalannya pun sama. Jadi SSD ini pasti muat jika dimasukkan ke dalam enclosure-nya. Cara pasangnya teman-teman tinggal masukkan SSD ke enclosure-nya, lalu dorong SSD hingga mentok, dan terpasang sempurna ke enclosure-nya. Lalu hubungkan enclosure-nya dengan kabel USB untuk cloning dari harddisk yang lama ke SSD. Setelah proses cloning selesai, teman-teman bisa pasangkan SSD ini ke laptop. Harddisk yang lama dilepas dulu, lalu pasangkan SSD-nya ke laptop. Ada banyak aplikasi cloning yang bisa teman-teman gunakan untuk migrasi dari harddisk ke SSD. Contohnya Macrium Reflect, is-as-to-do backup, dan Aume Backupper. Nanti link download aplikasinya akan saya tulis di deskripsi video. Tapi karena harddisk lama saya ini sudah rusak dan tidak bisa di-cloning, jadi saya akan pasang langsung SSD ini ke laptop. Dan saya akan lakukan install ulang sistem operasinya dari awal. Sebelum melepas harddisk dan memasang SSD yang baru, teman-teman lepas dulu baterai laptopnya, agar SSD yang dipasang nanti tidak rusak akibat tegangan yang tersimpan dalam baterai laptop. Kalau jenisnya adalah baterai tanam, teman-teman bisa bongkar dulu laptopnya, lalu lepas soket baterainya. Baterai sudah saya lepas. Sekarang kita akan tekan tombol powernya sebentar untuk menghilangkan sisa-sisa tegangan listrik yang ada di laptopnya. Tekan tombol powernya sekitar 5 detik. Kita langsung lepas saja harddisk yang lama. Harddisk yang lama posisinya ada di sini, jadi kita akan buka dulu baut yang ini. Lepas juga kedua baut yang ini.
lalu dorong ke atas dan angkat cover penutup harddisknya. Cara melepas harddisknya, teman-teman tinggal dorong ke atas, lalu angkat harddisknya. Ini adalah harddisk lama saya yang sudah rusak. Mereknya Seagate Momentus dengan kecepatan 5400 rpm dan kapasitasnya 80 GB. Jadi ini benar-benar harddisk lama karena kapasitasnya hanya 80 GB saja. Sebelum memasang SSD yang baru, kita lepas dulu dudukan ini. Nanti dudukan ini akan kita pasangkan ke SSD yang baru. Lepas keempat bautnya dengan obeng plus. Lepas harddisk yang lama dari dudukannya. Pasang SSD yang baru ke dudukannya. Lalu pasang kembali keempat bautnya. Setelah itu, kita pasang SSD ke laptopnya. Cara memasangnya adalah kebalikan dari cara kita melepasnya. Masukkan SSD-nya lalu dorong ke bawah. Setelah terpasang dengan benar SSD-nya, kita pasang kembali cover penutupnya. Pasang kembali kedua bautnya. Pasang kembali tutup yang ini. Pasang juga baterai laptopnya. Selanjutnya kita akan nyalakan laptopnya. Saya akan coba hitung berapa lama waktu booting sampai muncul tampilan desktopnya. Saya nyalakan laptopnya. Waktunya 29 detik sampai masuk ke tampilan desktop. Berbeda sekali waktunya pada saat masih menggunakan harddisk yang lama. Kita coba jalankan aplikasi untuk cek harddisk. Di aplikasi harddisk Sentinel terbaca merek SSD-nya Midas Force 256 GB. Untuk performance-nya 100%. Dan health-nya juga 100%. Di sini power on time-nya terbaca 7 jam. Jadi SSD ini sudah menyala selama 7 jam. Karena sebelumnya saya coba untuk cloning tapi gagal. Dan proses cloningnya lumayan lama karena stuck. Setelah itu akhirnya saya install ulang dari awal sistem operasi beserta dengan aplikasinya. Saat kita jalankan aplikasi Crystal Disk Mark, nilainya akan terlihat seperti ini. Untuk read-nya 134,86 Mbps dan write-nya 111,79 Mbps. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa read dan write speed-nya tidak sesuai dengan yang tercantum di kotak kemasannya? Hal ini disebabkan karena laptop saya yang lama ini tipe SATA-nya adalah SATA 1. Jadi untuk kecepatan maksimalnya hanya sampai di 150 Mbps. Saya akan tunjukkan di Crystal Disk Info. Di sini terlihat untuk transfer mode SSD-nya ada di SATA 3. Tapi untuk perangkat hardware laptopnya hanya di SATA 1. Itulah sebabnya kenapa nilai read dan write speed-nya hanya segitu di aplikasi Crystal Disk Mark.
karena mengikuti tipe SATA yang ada di motherboard laptopnya. Dan saya rasa ini sudah lebih dari cukup untuk menggantikan harddisk lama saya yang sudah rusak dengan SSD Midas Force ini. Mantap teman-teman, untuk review dan cara pasang SSD Midas Force-nya sudah selesai. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.